Cie, habis gajian. Check out apa tuh? Biasalah, brush makeup. Oh, dari brand apa? Dari Mange. Oh, Mange. Mm-mm, Mange Kamu suka Beauty. ini ya, check out brush makeup ya? Iya, karena kan aku sekarang lagi suka makeup nih. Heeh. Jadi kayak ya harganya affordable Oh lah. iya, Iya, ada rekomendasi nggak sih yang ada, kayak ada, worth it gitu? ada. Yang mana? Yang kayak Ini gini apa? nih. Oh, yang kayak gini. Oke, Ini oke. juga dia aku beli di Mange. Jadi bulunya halus banget, sumpah. Iya ya. Terus habis itu, ini nih udah dapet tempat ini, harganya affordable parah, terus isinya tuh lengkap, udah lengkap banget. Ada berapa sih ini? Ini ada 9 piece sembilan, ya? ada 9 piece, Oh. ada 3 piece face brush, terus sama Berarti 6 enam detailing brush ya? detailing brush, ya. Hmm. Itu ada dua, ada banyak warna sebenarnya, Oh iya, yang iya ini kan? lucu deh. Iya ini kayak Yang ini hitam, lebih terus ke, ini agak coklat gitu ya? iya agak coklat gitu. Nude. Oh, Iya nude. bener. Bulunya Nah, lembut banget ya. iya sumpah, Masa makanya sih beneran di bawah 100.000? di bawah 100.000. Ini tuh Wah, sebenarnya tuh di bawah 100.000 dan ini tuh lengkap banget. Jadi kalian, iya, iya. sumpah kalian tuh harus beli brush Mange yang isi 9 piece dan ini udah ada tempatnya. Jadi Iya, praktis deh kalau misalkan kalian tuh lagi liburan dan lagi apa ya, traveling lah gitu ya. traveling lah gitu. Ini buat touch up makeup kayaknya juga enak ya. Iya buat Karena acap jadi praktis kan, banget. jadi tinggal cuma di Tinggal buka, tinggal langsung buka cek 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 cek. udah Udah kelar. gitu. Iya bener Iya, iya, iya. banget. Apalagi kalau aku, ini cocok banget sih buat aku. Karena aku kemana-mana tuh suka touch up makeup. Muka aku kan Iya. udah berminyak ya. Mm-mm. Jadi kayak butuh brush yang bisa dibawa kemana-mana gitu loh. Nah, Dan ini pas banget sih. iya ini pas banget dan ini cocok banget sumpah. Hmm. Karena uh, bulunya tuh lembut nih. Ya, kan? tadi aku udah pegang sih. Beneran lembut guys. Lembut. Very soft. Dan ya pokoknya ini tuh udah pas di kantong pelajar, anak muda, dewasa, bayi dan Bayi juga makeup gitu. ya. Iya. Tapi ya, ini recommended guys. Apalagi kan kita tuh sekarang lagi ya ekonomi ya Ya, gimana ekonomi sih? lagi tidak baik-baik Iya, saja ya. tidak baik-baik saja. Jadi ya beli yang affordable aja sih, Iya. yang udah lengkap, oke, affordable, lembut, Berkualitas gitu ya. high quality. Semuanya Jadi ada di semuanya sini. ada di sini. Iya, mantap. Jadi kalian tinggal check out aja nanti di TikTok, di online store-nya Mang juga. Oke. Intinya check it out guys. Iya. Kalian nggak bakal nyesal. Iya. Ngomong-ngomong soal ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, kamu itu biasa spendingnya gimana nih kalau buat sehari-hari? Kalau misalkan spending, aku tuh sebenarnya termasuk orang yang boros ya. Oh, Karena kenapa tuh? sumpah ini tuh aku orang yang boros banget karena aku tuh kayak suka apa sih namanya, suka makan. Aku juga suka makan Iya, sih. aku suka makan. Karena Terus itu aku kan sering, kebutuhan yang iya, ini ya pasti selalu kita butuhkan. sering spending uang untuk makanan dan juga kayak sama yang tiba-tiba impulsif. Oh, impulsif. Biasa Iya. impulsifnya beli apa tuh? Kadang ya makan lagi. Karena aku juga suka pergi kan. Aku juga suka pergi. Jadi kayak tiba-tiba tuh kayak makan, pergi, terus tiba-tiba makan, terus habis itu udah pulang. Terus aku tuh merasa kayak hari ini tuh belum puas gitu Belum loh. puas makannya gitu ya. Belum puas dan akhirnya besok hari tuh ada lagi kayak pergi, makan, dan ya udah pulang. Terus nanti pas di rumah ngerasa kayak kayaknya harus jalan lagi deh besok gitu loh. Jadi kayak ya gitu. Berarti you emang yang tipe kayak suka nongkrong makan iya, gitu suka ya? nongkrong, Iya. makan gitu. Jadi Kalau uangnya ya ke sana semua. berarti Kalau mostly ke makanan iya, gitu ya? kalau lo gimana? Kalau gua sih biasanya ini ya, kayak aku kan suka healthy lifestyle gitu ya. Jadi kayak biasa aku spendingnya itu buat olahraga, kayak pilates gitu, gym. Kadang-kadang juga padel.
Habis itu juga buat grocery ini sih, shopping buat masak-masak makan sehat gitu. Oh iya. Tapi itu Apalagi, semua paling ke sana ya. Iya. Sebagian besar ke sana gitu. Apalagi kemarin tuh kan aku nge-scroll TikTok ya. Terus ada muncul satu resep yang menarik banget, guys. Kayak avocado toast tapi dikasih ini juga kayak topping-topping granola gitu. oh makan sehat. Makan Bener. sehat. Makan sehat. Menarik banget sih Makanan itu. sehat. Karena jujur aku yang kayak makananku itu ya junk food. Tapi aku juga sekali-sekali makan junk food kok. Sekali-sekali kan ini tiap hari. Gimana coba? Harus dikurangin ya, Bes. Iya, ini tiap hari makan junk food. Apalagi kalau misalkan di kantor nih ya, di kantor tiba-tiba udah sore, udah pada males-malesan, terus habis itu udah kayak langsung ada kepikiran nih satu orang atau nggak 2 orang tiba-tiba bilang gini, jajan apa ya nanti sore? Gitu. Oh, jadi langsung ke terinfluence gitu ya? Ikut jajan juga deh gitu ya? Ikut jajan juga deh. Padahal kayak, aduh uang tinggal menipis kayak tinggal berapa 100.000 di dompet, terus habis itu tiba-tiba kayak langsung kayak ya udah somai 1 gitu. Tapi emang kalau godaan jajan dari teman sekantor itu emang susah sih. Iya. Kayak diabaikan. Kayak kalau misalnya mereka udah jajan terus kita ngeliatin dong kayak pengen juga. Kayaknya enak kayak menyesal gitu. Tapi kayak kita tuh harus save money guys karena ya ekonomi sekarang ya begitulah, karena kan kalau misalkan kita udah ngeluarin besar nih buat kayak jajan lah apa pergi lah inilah gitu, terus habis itu kayak kita harus frugal living. Iya, jatuhnya jadi kayak nggak bisa nabung kan? Iya, jatuhnya nggak bisa nabung. Tapi aku pengen nanya, kamu kalau udah gajian ngebagiinnya tuh kayak gimana sih? Ini menarik nih. Kalau aku sih biasanya aku langsung budgeting gitu ya, kayak per bulan. Kamu tahu nggak yang ada 50, 30, 20, 10, yang rasio itu? Rasio. Nah, jadi kayak dibagi kayak gitu guys, kayak 50% buat kebutuhan yang daily needs gitu. Kayak buat makan, buat mungkin kayak kalau misalnya ngekos, sewa kos, buat minum, pokoknya yang daily needs gitu lah ya. Terus ntar kayak 30% buat safety. Jadi kayak dana darurat gitu loh. Iya, kayak dana darurat, baru ntar ada 20%-nya lagi itu buat kayak apa ya? Investasi gitu loh. Investasi dulu. Jadi yang terakhir itu baru yang kayak kita buat spending yang keinginan. Jadi bukan kebutuhan gitu loh. Berarti keinginan. Karena kebutuhan sama keinginan itu beda. Menurut kamu gimana bedanya kebutuhan keinginan? Aku tuh sebenarnya kayak keinginan dan kebutuhan sih sebenarnya beda tipis ya guys. Beti-beti ya? Iya, beti-beti. Cuman aku pengen terus dan aku butuh terus. Makanya dengan itu kayak karena aku butuh terus dan ingin terus, jadi dikeluarkanlah semua keuanganku untuk yang aku pengenin. Kayak misalkan aku nonton konser, gitu kan. Terus habis itu ada nih booth merchandise gitu kan. Tiba-tiba aku kayak mikir, kayak pengen, tapi butuh nggak ya? Terus? Tapi tetep aja kayak udahlah bodo amat, ya udah. Langsung beli lightstick. Pulang-pulang kicik-kicik plastik ada gitu. Jadi kayak di pikiran tuh udahlah nggak usah dipikirin, langsung gas aja gitu ya? Iya, langsung gas aja, nggak ada dipikirin tuh langsung gas. Terus habis itu kayak ada sih save money-nya tuh ada, cuman kayak bulan besok ada gajian lagi, jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa, sekali ini aja nonton gitu. Kalau misalkan itu kalau nonton konser kayak ya udah deh nggak apa-apa deh nonton konser aja sekarang, nanti kalau misalkan nggak konser lagi tahun depan gimana, ya kan? Terus habis itu kayak kayak kita nonton konser nih satu boyband gitu kan, misalkan. Terus habis itu aku ini apa sih namanya, pasti beli langsung merchandise-nya. Kayak impulsif aja gitu. Tapi karena kamu memang sesuka itu sama idolnya, atau kayak emang kayak sesuka itu. lucu deh pengen gitu?
Dua-duanya sih sebenarnya. Kayak sebenarnya dua-duanya sih. Jadi kayak kadang tuh kayak ada nih barang nih lucu nih gitu. Tapi nggak suka-suka banget. Cuma lucu. Cuma kayak Oke. iya. Ini nih di belakang kamera ini dia ada yang kayak gini. Karena dia mengalami juga ya gitu. I can't really relate. Iya, relate gitu. Aku nggak gitu bisa relate sih, karena kayak aku tipe yang kalau misalnya mau beli barang, apalagi merch itu kan biasa lumayan mahal ya. Nah, kalau misalnya beli barang mahal tuh kayak mikirnya lama gitu loh. Karena kan mikir ke depannya apakah dia bakal berguna dalam jangka waktu panjang. Terus apakah dia bakal cepat rusak, kayak gitu-gitu sih. Karena kan uang yang dikeluarin lumayan gede juga kan, nominalnya buat beli barang mahal gitu. Enggak, berguna. Itu berguna. Ini kan juga nggak tiap hari. Itu tetap berguna. Karena kan kita nonton konser ya kan? Terus kayak kita beli lightstick, terus habis itu kita beli match dan lain-lainnya kan itu berguna. Oke. Berguna kan? Berguna nggak? Iya, berguna. Iya, berguna sih. Iya. Karena buat kalian ini ya. Iya, buat excited gitu. Nah, tapi buat vibing. Kalau ditanya-tanya nih ya, kamu pasti ada tabungan dong? Ya, ada. Ada nggak kayak ini tabungan buat apa? Tabungan buat apa? Tabungan buat nikah kah? Buat konser kah? Buat mobil? Terus habis itu buat motor? Buat cicilan rumah dan lain-lainnya? Oh, jadi kayak tabungannya dikategoriin lagi buat ini, buat ini, buat ini gitu ya? Kalau aku sih sejauh ini aku nggak ada kategoriin kayak gitu sih. Karena emang lagi nggak ada goals yang buat spesifik, oh lagi pengen ini sih, kayak dalam 1 tahun ke depan aku pengen punya ini gitu. Lagi nggak ada goals yang kayak gitu sih. So I just basically like saving money just in case. Gitu. Oke. Ya in case guys. Ya saving money for in case. Terus habis itu tuh kayak tapi tunggu, kalau kamu gimana? Emang kamu ada kayak dikategoriin gitu ya? Sebenarnya tuh aku tuh ada dikategoriin. Cuma kayak sebenarnya guys pengen banget nikah gitu kan. Kayak ada lah tabungan buat nikah gitu. Pengen banget nikah. Tapi udah ada calonnya juga kan? Nggak ada. Itu permasalahan pertama tuh nggak ada. Kayak selalu tuh kayak nyari gitu. Sebenarnya ada nih kayak case temenku gitu. Dia udah punya tabungan nikah gitu. Terus habis itu udah kayak ya udah stabil lah, stabil gitu. Stabil. Udah stabil. Terus habis itu ya permasalahannya adalah cariin gue cewek dong gitu loh. Cariin gue cewek dong. Itu permasalahan setiap orang deh kayaknya. Dia udah punya kebutuhan pemasukan yang wow, stabil gitu ya. Udah stabil. Pokoknya udah mapan, udah matang udah gitu mapan, udah mapan, cakep doang gitu. Tapi kurangnya nggak ada ininya, nggak ada ininya, pasangannya, nggak ada pasangannya, itu. Jadi kalian kalau misalkan mau sama teman saya namanya Pim, nanti komen di bawah ya. Nanti saya kasih nomor WA-nya. Boleh di-spill nggak Kak mukanya? Boleh, sini. Oke. Terus, tapi kamu tuh lanjut ya. Orangnya tipenya tuh suka saving money ya berarti? Nggak juga sih. Nggak. Aku juga suka kayak jajan-jajan, nongki-nongki di kafe gitu, dan menurut aku itu juga termasuk lumayan pricey sih. Pricey itu? Emang biasanya mengeluarkan budget berapa sih kalau buat kayak gitu? Kalau buat nongkrong di kafe, kayak nongkrong cantik gitu ya? Mungkin sekitar sekali pergi gitu ya, bisa pergi. Kayak 200. Oke, 200? Ya. 200.000. Itu tapi saving banget sih. Itu saving ya? Itu saving sih 200. Oke. Berarti I did a good job ya? Iya, itu wow, oke, bisa manage 200 tuh oke. Karena gue sendiri pun yang cuma biasanya makan gitu doang lebih mahal. Oh iya? Iya. Emang? Cuma makan gitu doang. Emang biasa makan apa?
kita misal nih, kita kopi belum, ya kan? Ngopi. Terus habis itu makan berat, ya kan? Terus habis itu nyemil-nyemil, ya enggak? Terus habis itu nonton. Terus habis itu kalau tiba-tiba impulsif kita beli barang, ya kan? Terus habis itu kayak ya nggak bisa satu hari tuh udah harus semua, tapi ya nggak harus kayak berkala ya. Oke, I get it. Berarti you itu yang kayak kalau nongkrong kayak aktivitasnya banyak gitu ya. Sementara kalau I itu kalau nongkrong ya ke kafe doang habis balik gitu. Mungkin karena itu ya. Emang kesenjangan coy. Lebih ke introvert extrovert sih kayaknya. Lebih kayak lebih ke introvert extrovert ya. Ini kesenjangan sosial ya, kesenjangan sosial. terus tapi ini sih kayak tiba-tiba kepikiran. Pernah nggak sih kayak udah berusaha hemat, tapi tiba-tiba kayak karena ada something yang unexpected gitu ya, jadinya harus mengeluarkan. Jadi kayak biaya tak terduga gitu. Itu pernah nggak sih? Ada, pernah. Karena apa? Karena sebenarnya ditinggalin temen sih. Iya, jadi kayak gini guys, ada ceritanya. Jadi apa nih? Gue tuh lagi nongkrong di suatu tempat. Tiba-tiba kucuk. Cowoknya datang. Dia datang sama gue. Gitu loh. Terus tiba-tiba dia sama cowoknya. Gue kan mikirnya kayak, oh gue gak mau ngeluarkan uang nih gitu kan. Terus habis itu dia pergi sama cowoknya. Gue ditinggalin sendiri. Terus habis itu ya udah gue mau ngeluarkan uang untuk. Ini maksudnya kalian lagi nongkrong, lagi makan gitu. Terus dianya pergi. Dia nggak bayar makanan dia gitu. Iya, nggak bayar. Tidak bayar, berarti saya yang bayar. Tiba-tiba tak terduga tuh. Saya yang bayar Gojek juga. Saya yang mengeluarkan buat apa sih keperluan saya sendiri, tiba-tiba jadi double. Tapi ini kayak kalian udah janjian kah? Emang awalnya bayar masing-masing atau gimana sih? Speed deal kan, biasanya speed deal. Nah gitu. Tapi dianya tiba-tiba cabut gitu ya? Iya. Parah banget itu, sih. Itu nggak terduga kan? Itu juga termasuknya nggak terduga. Terus sama ini sih, pernah nabrak? Pernah nabrak mobil. Maksudnya sayangnya nabrak mobil gitu kan. Terus habis itu kadang juga pas naik motor juga ada yang bannya tiba-tiba bocor. Nah itu kan kalau bawa mobil emang ini ya pengeluaran tiba-tiba kan. Iya. Ya itu sih kayak ya kan ban mobil bocor kan lumayan kan. Iya. Motor kalau juga misalnya lumayan kan. Bocornya yang lumayan dalam biasa kan harus diservis gitu ya. Nggak paham sih, cuman kayaknya lumayan pricey sih. Iya, pricey. Kalau sih pernah ini, tau nggak sih kayak udah hemat gitu ya, terus tiba-tiba sakit gitu. Ya memang sih udah ada dana darurat gitu ya, cuman kan sebisa mungkin kan dana darurat nggak dipakai gitu ya. Siapa tahu kayak kalau misalnya udah berlebih bisa jadi tabungan juga gitu kan. Jadi kayak ya itu sih, kalau sakit kan nggak ada yang tahu ya kapan sakit. Ya gitu kapan apa nih? Kapan ya kan ada ya, ini kan orang ya namanya juga manusia, kadang sehat, kadang sakit. Kadang gitu. Terus Oke. Moving on. Lanjut. Aku tiba-tiba kepikiran sama satu tren yang sekarang lagi viral banget. Apa? Matcha yang harganya hampir 100.000, tau nggak? Jujur aku kemarin ke tempatnya. Memang iya. Tempatnya tuh kayak kamu cobain viral dan aku mencobakan, ya emang ternyata enak. Cuma ya kayak harganya ya terlalu pricey. Kamu tuh tipe orang yang kamu mending kayak FOMO beli atau kayak saving money aja mending gitu loh. Kalau sih tergantung ini ya. Kalau emang suka, maybe I'll try it. Kayak matcha kan, I actually love matcha. Jadi kayak kalau misalnya harganya lumayan pricey and I have the budget for that, ya gaskan aja sih. Tapi itu aku yang kayak aku tuh sebenarnya pengen
itu kayaknya mencoba sekali aja sih sebenarnya. Oh iya iya. Kayak ya udah Karena sudah tahu rasanya gitu tahu kan. rasanya ya kayak oh ternyata ini ya matcha spicy karena pricey sama yang biasa regular ecek-ecek gitu. Seremonial matcha kan yang mahal itu. Iya, itu nggak tahu. Kesenjangan sosial. Kalau yang seremonial matcha itu dia biasanya dipakai buat ini acara tradisional minum minum teh orang Jepang gitu. Makanya dia dinamakan seremonial matcha. Terus itu makanya lebih mahal dia. Ocha tuh matcha nggak sih? Bukan Beda ya? Sumpah jujur. Kalau rasanya sama. Oh iya, rasanya sama. Rasanya ada yang bilang beda. Rasanya sama. Oke. Jadi menurut you coba sekali worth it lah ya. Tapi kayak kalau buat next purchase, gitu ya. Kayak suka beli lagi kayak no sih menurut gue. Soalnya kayak pricey bro, mendingan beli makan daripada do you personally love matcha? Kayak enggak. Emang gak suka matcha ternyata. Enggak. Ada yang sakit hati, udah bodo amat. Jadi kayak tapi emang matcha lovers kayak gitu tau. Kalau ada yang gak suka matcha, mereka kayak, kok lu gak suka matcha sih gitu. Iya. Tapi kayak yang gak suka, tapi kalau yang gak suka pun kayak, kok lu suka rasa rumput gitu loh. Lu kambing ya? Iya, kambing ya. Herbivora. Enggak. Jadi emang suka aja gitu. Tapi ya ada juga yang teh apa? TWG. Iya, TWG. Ya pokoknya adalah itu teh yang kayak 200.000 ke atas, 100.000 ke atas, 500.000 ke atas tuh ada jenis-jenis teh juga. Iya. Kamu tuh kayak tapi kamu tuh kalau misalkan beli kebutuhan dan lain-lain tuh suka membandingkan nggak sih kayak ini harganya berapa, comparing ini the prices gitu ya. Sering sih kadang-kadang. Tapi tergantung kayak produknya apa. Kalau misalnya yang kayak buat dikonsumsi ke dalam tubuh, biasanya aku lebih picky. Lebih picky ya? Karena aku kayak bacain ini kan, kayak nutrisinya, karbohidrat, terus kayak bandingin harganya juga. Mana ya yang worth it gitu. Kalau kamu? Enggak. Oh jadi kamu biasa kayak shoppingnya gimana? Biasanya yang ini aja sih kayak lebih murah diskon walaupun beda 100.000 perak 100 perak ya. Ya tetap aja kayak 100 perak kan tetap ada nominalnya gitu lah ya. Nominal itu nominal kalau misalkan lo 100 perak udah jadi 1.000 ya kan? Ya kan? Iya. Jadi kayak ya begitulah. Iya. Tapi kalau ini ya, ini juga menarik. Yuk bisa nabung sampai akhir bulan atau tipe yang kayak boncos duluan? Boncos duluan lagi. Gue habis gajian belum seminggu udah habis. Iya. Soalnya belum seminggu nih ya, udah habis. Karena apa sih bukan motivasi, itu lebih ke quotes apa ya, quotes adalah bulan besok gajian. Jadi ya udah, tapi kan bulan depannya masih lama. Iya, yang penting kan keinginan kita. Nah, itu dia kebutuhan atau keinginan. Keinginan seseorang adalah kebutuhan seseorang. Ya nggak? Beda. It's not the same. Iya. Kayak ya udah kalau ingin kayak misalkan kayak pengen makan deh gitu, kayak pengen ini deh dan lain-lainnya kayak ya. Tapi menurut kalian gimana sih guys, kebutuhan sama keinginan sama atau beda? Ya coba komen di bawah. Karena menurut aku kebutuhan sama keinginan ya pasti beda nggak sih? Kayak kebutuhannya kita pasti butuh buat sehari-hari gitu loh. Emang kebutuhan dasar, tapi kalau keinginan kayak udah tersier gitu loh. Iya. Dan kalau misalnya kita nggak beli, tetap bisa survive gitu loh. Tapi kalau temenku sih keinginannya konser itu kebutuhan. Oh jadi kalau nggak konser dia bisa pingsan gitu? Iya. Dia sebulan nggak konser itu tuh kayak badannya kayak tremor kayak nggak bisa diem gitu loh. Ini kan ada juga gitu. Apa nggak kecanduan konser dia? Iya makanya. Terus ada juga yang kayak
apa sih namanya, yang jalan-jalan gitu, nggak Staycation atau gimana? Staycation ya? Staycation atau liburan atau gimana gitu. Itu juga kadang kan kalau nggak bisa diem ya meriang. Itu ada juga ya kayak temenku tiba-tiba kayak impulsif gitu pengen ke Jepang. Tapi dia langsung gaskan nggak? Hah? Langsung dia gaskan nggak? Nanya mulu. Oh, nanya doang. Iya, nanya mulu. Nggak tahu itu jadi apa enggak. Kayak banyak banget ya uangnya, orang-orang tuh kayak saving money tuh. Iya. Padahal kayak Iya. kayak Berarti mereka keinginan jalan-jalan frugal living supaya bisa mewujudkan impian mereka yang impulsif. Iya, kemarin berpuasa sih. Iya, jadi kayak gitu lah. Kemarin berpuasa. Jadi kayak ya udah gue save money deh buat gue ke Jepang gitu loh. Anyway, speaking of saving money, investasi juga penting nggak sih? Iya, tapi kamu investnya kemana nih kalau boleh tahu? Kalau aku sih biasanya yang pasti-pasti aja ya, emas sih. Oh iya emas. Tapi kayak kamu pernah ini nggak main apa sih namanya? Kripto. Kripto, iya, saham. Kalau yang kayak gitu, nggak gitu paham sih, jadi nggak berani nyemplung situ karena kalau misalnya nggak paham, nggak pandai gitu, risikonya tinggi ya kalau nggak Iya, salah. resikonya tinggi. Biasa yang main kripto cowok-cowok nggak sih? Iya, cowok-cowok. The boys. Tapi kamu berarti lebih ke investnya ke emas. Iya. Iya, karena Emas kemarin kan selalu naik ya. iya selalu Pasti. naik karena kemarin tuh apa sih kamu tahu nggak sih video yang tiba-tiba tuh pada ke toko emas untuk menjual emas? Oh iya, Karena- ada video kayak gitu. Iya, Lihat karena nilainya tuh lagi naik banget. Jadi kayak ya apa sih pada ngejual dan ya in this ekonomi, ekonomi kayak inflasi gitu ya. iya inflasi, Jadi- kita membutuhkan uang gitu. Emang kalau lagi inflasi gitu, emas paling stabil sih. Iya. Sejujurnya. Emas paling stabil karena ya selalu naik gitu kan. Jadi ya itu yang beli tahun-tahun udah lama itu untungnya gede Iya, ya. gede sih. Untungnya gede Kalau dan ditukarkan lagi gitu iya ya, ditukarkan lagi pasti untungnya gede. cuannya banyak. Iya, cuannya tuh banyak. Makanya kayaknya harus invest tuh kayak ya yang benar-benar aja kayak emas. Tapi Terus kalau yuk ada invest juga. nggak ada lagi. Ya, tapi tetap aja kayak buat ini kan tapi ada kepikiran gitu loh buat invest di Iya. emas gitu loh. Mungkin boleh kayak mulai pelan-pelan kayak emas 10 gram gitu kayak. Atau yang bagus juga ini reksadana. Iya, reksadana. Aku tuh cuma tahu-tahu aja sih kayak Iya. ya itu reksadana, emas dan lain-lainnya. Tapi kayak ya Penting balik sih lagi. buat investasi ya. Kayak itu kan buat masa depan juga. Iya, masa Kan kita nggak depan. bisa selamanya misalnya kayak kerja kantoran lah atau kayak pokoknya kerja sama orang gitu kan. Itu lebih ke buat kebutuhan sehari-hari. Iya. Jadi tetap harus ada yang diinvestasiin gitu ya buat masa depan. Iya benar banget. Tapi aku mau nanya nih, mungkin ya selain apa sih gaji, terus pemasukan kamu tuh apa gitu loh? Kayak selain gaji gitu ya. Well, I juga ini sih kayak ada kerja sampingan gitu as a content creator. Jadi kayak kerja kantoran, terus ntar kayak ada sampingan. Ya ibaratnya kayak freelance gitu sih. Iya. Emang bagusan kayak gitu ya. Iya, Ada bagusan. beberapa channel income gitu ya. Ya mungkin untuk hari ini segitu aja kali ya pembahasannya. Kita bahas tentang finansial ya balik lagi pokoknya keinginan adalah kebutuhan guys. Enggak, kebutuhan dan keinginan berbeda. Keinginan adalah kebutuhan. Kalian yang tentuin ya. Ya, yang mana kalian yang benar. tentuin, kalian komen di bawah ya. Tim Fania kah? Tim Fania kah? Atau tim tim Godelip? Oke, tinggal Jangan komen di lupa bawah. komen. Jangan komen. Jangan komen. Jangan lupa komen. Like dan subscribe. Dan kita ini bakal tayang di Hari Kamis setiap jam 7 malam. malam. Jangan lupa ya guys. Oke. Bye-bye.